Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Mirta Vera, SPD MSc, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman linear, dan rekan saya Sri Nelly Rahayu. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai model transportasi metode stepping stone. Lanjut. Nah, di sini ada pengertian dan fungsi model transportasi. Nah, sebelum kita ke metode stepping stone, kita akan membahas dulu pengertian apa sih pengertian dan fungsi dari model transportasi itu. Nah, kita misalkan di sini ada sumber dan tujuan, di mana sumbernya itu ada pabrik A, B, C, dan tujuannya itu ada kota Jakarta, Surabaya, dan kota Medan. Nah, misalnya ada seorang manajer dari perusahaan yang besar. Misalnya ada seorang manajer dari perusahaan yang besar sekali. Perusahaan ini mempunyai 3 buah pabrik ya, misalkan ada pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Nah, kita ingin mengirim barang ke tempat tujuan, yaitu ada 3 kota juga, yaitu kota Jakarta, kota Surabaya, dan kota Medan. Setiap pabrik itu memiliki semacam kapasitas, jadi mereka bisa kirim berapa banyak. Udah ditentukan setiap pabrik, kirim sekian ke pabrik A, kirim sekian ke pabrik B, kirim sekian ke pabrik C. Dan setiap kota namanya permintaan. Jakarta minta sekian, Surabaya minta sekian, dan Medan minta sekian. Nah, di sini harus menghabiskan stok yang ada dengan memenuhi permintaan yang ada di kota-kota. Di kota-kota, misalnya kita kirim barangnya, pabrik A bisa kirim ke kota Jakarta, bisa ke Surabaya, bisa ke dan tujuan bisa kirim Surabaya, ke Jakarta, Surabaya, dan begitu juga dengan Nah, tapi kembali lagi ke tujuan kita sebagai manajer adalah menentukan kombinasi pengiriman yang tepat supaya ongkos yang dikeluarkan minimum. Nah, itulah fungsi kita mempelajari metode transportasi. Selanjutnya, untuk pengertian metode stepping stone, merupakan suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal dalam metode transportasi. Metode stepping stone akan membantu untuk perpindahan suatu solusi awal yang layak ke sebuah solusi optimal. Nah, jadi metode stepping stone ini merupakan suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal dalam metode transportasi. Artinya stepping stone ini fungsinya untuk menguji apakah hasil yang sudah kita dapatkan adalah hasil yang paling baik atau belum. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk lebih paham mengenai materi metode stepping stone, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, dari tabel, berdasarkan data di atas, bantulah PT Sujono untuk mendapatkan biaya transportasi termurah beserta pengalokasiannya dengan metode Northwest Corner Rule sebagai metode awal dan dilanjutkan dengan stepping stone. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu kita diminta dengan metode Northwest Corner Rule, yaitu dengan kita diuji dulu kotak-kotak kosong. Kembali dulu, Daniel. Nah, yang ini, yang bagian soal. Nah,
Yang pertama kan kita diminta dengan metode Northwest Corner Rule. Jadi kita isi dulu kotak-kotak yang kosong ini dengan metode Northwest Corner Rules tadi, yaitu suatu metode yang mengharuskan kita mengisi kotak dimulai dari pojok kiri atas. Nah, ini kan ada berapa kotak? Ada 12 kotak. Nah, di sini kotak pojok kiri atas kita isi dengan angka terbesar. Lanjut. Nah, setelah itu kita sudah isi, di mana di sini ada pabrik yang saya contohkan tadi, ada pabrik A, B, C, D dengan kota Jakarta, Medan, Surabaya. Di situ ada permintaan dan kapasitas. Jadi tak pojok kiri atas kita isi dengan angka terbesar yang mungkin dimasukkan untuk kota ini, jangan melebihi kapasitas dan jangan juga melebihi permintaan. Kita masukkan 1000 unit. 1000 unit. Nah, di pabrik A sudah full karena udah ada 1000 unit. Kapasitasnya 1000 unit. Dan selanjutnya pojok kiri atas kita isi lagi dengan angka terbesar yaitu 2000 unit. Pabrik B sudah terpenuhi. Lanjut isi kotak pojok kiri atas yang kosong kita masukkan 2000. Nah, jadi 1000 tambah 2000 tambah 2000 yaitu sesuai dengan permintaannya ada 5000 unit. Nah, jadi kapasitas dan permintaan Kota Jakarta juga sudah terpenuhi. Jadi selanjutnya kita masukkan angka terbesar. Sama kan diminta dengan metode Northwest Corner Rules. Nah, kita pertama menentukan pengalokasian dengan metode itu tadi. Nah, di situ ada pabrik A, B, C, D dengan ada permintaannya juga, dan Kota Jakarta, Medan, Surabaya dengan kapasitasnya juga. Nah, di mana pabrik A, nah tadi kan pabriknya kosong, kita isi dengan angka terbesar. Yang tidak angka yang terbesar yang dimasukkan buat kota ini jangan sampai melebihi kapasitas dan tidak melebihi permintaan. Kita masuk 1000 unit di pabrik A. Nah, 1000 unit itu udah terpenuhi kapasitas di pabrik A untuk Kota Jakarta. Nah, untuk pabrik B itu 2000 dan pabrik C itu ada 2000 juga, 2000 unit. Nah, jadi 1000 tambah 2000 tambah 2000 itu udah sesuai dengan 5000 unit sesuai dengan permintaan Kota Jakarta kepada pabrik. Nah, untuk Kota Medan karena yang pabrik A dan pabrik C Kota Medan sudah terpenuhi, jadi pabrik A dengan B sudah terpenuhi. Jadi untuk pabrik C kita isi itu 1000 karena di Jakarta udah 2000, di Medan 1000, jadi kapasitasnya 3000 unit udah pas ya. Jadi di Surabaya udah full. Lanjut yang pabrik D itu di Medan ada 2000. Jadi 1000 tambah 2000 jadi ada 3000 unit sesuai dengan permintaan. Untuk Surabaya, untuk pabrik A, B, C-nya sudah full kapasitasnya. Jadi kita masukkan pabrik D yaitu 2000. Jadi sesuai dengan 2000 tambah 2000 jadi 4000 unit dan permintaannya 2000 unit. Oke. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi dari stepping stone itu untuk mencari tahu atau menguji apakah angka ini yang kita isi ini sudah yang paling baik atau belum. Lanjut. Nah, pengujian sel kosong dengan stepping stone. Nah, jadi pengujian sel kosong dengan stepping stone. Apa sih yang dimaksud dengan sel kosong? Sel itu artinya ini adalah kotak-kotak yang kosong ini namanya sel. Yang kosong-kosong ini namanya sel kosong. Jadi di sini kita ada 6 sel kosong pabrik. 6 sel kosong ya, ada
Ada pabrik A ke Medan, ada pabrik A ke Surabaya, ada pabrik B ke Medan, pabrik B ke Surabaya, pabrik C ke Surabaya, pabrik D ke Jakarta. Nah, kita titiknya yang kosong-kosong itu ibaratnya kita air. Jadi kita ada 6 sel kosong pabrik. Dan dengan metode stepping stone itu adalah melompat melewati batu, jangan sampai jatuh ke air. Jadi batu loncatan di sini yang kosong-kosong itu, yang kosong itu air, kosongkan batu. Jadi kita ingin sekarang kita ada di air, kita itu mau loncat ke batu loncatan, itu bebas mau ke arah horizontal menyamping boleh, secara vertikal ke atas ke bawah juga boleh, bebas. Nah, terus aturannya tuh lompat itu harus selang-seling. Jadi maksudnya kalau kamu lompat horizontal, maka lompatan selanjutnya harus vertikal. Begitu. Kalau awal lompatan vertikal, maka lompatan selanjutnya horizontal dan dia itu harus selang-seling. Nah, itu kita coba dari pertama pabrik A, Kota Medan. Dari pabrik A ke Kota Medan. Nah, itu ada tanda bulat-bulat, itu titik awalnya. Itu air, kita mulai dulu pabrik A ke Medan. Nah, itu ke kiri. Itu ada kita pertama tulis dulu 7, positif 7. Jadi kita ingat ya, kalau awal itu kita beri tanda positif, selang-seling, positif, negatif, negatif. Jadi awal itu ada positif 7, kita tulis positif 7. Nah, itu ke 1000 unit, berarti 5, negatif 5. Terus turun ke bawah. Kita kenapa harus ke bawah? Karena kita tidak boleh melewati air, tidak kena air. Yang kosong-kosong sebelah kanan itu kan air. Jadi kita cari jalur batu kan lompatan batu. Jadi kita melewati jangan kena air. Jadi ke 7, jadi positif 7. Nah, kita balik lagi ke kanan. Itu menuju 6. Itu yang kecil-kecil yang ada dolar-dolarnya. Nah, itu negatif 6. Jadi positif 7 dikurang 5 ditambah 7 dikurang 6 sama dengan 3. Lanjut. Nah, ini untuk pabrik A ke Surabaya. Jadi jalurnya kayak gini terus. Kita cari sampai 6 sel kosong tadi itu kita terisi. Sampai nanti hasilnya itu ada tidak yang negatif. Nah, kita uji cobakan dulu dengan stepping stone. Yaitu ini dari pabrik A ke Surabaya. Kita terus dulu situ. Ada 8. Jadi positif 8. Itu arahnya ke 5. Ke kiri 5. Terus turun lagi ke bawah, kita tuh cari jalur yang tidak kena air. Jadi ke 6, turun lagi ke bawah 7, ke kanan 9, terus kita kembali lagi ke air. Itu 9. Jadi 8 kurang 5 ditambah 7 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 9 sama dengan 2. Lanjut. Jadi kita lakukan terus langkah seperti ini sampai pabrik D ke Jakarta. Lanjut aja nih sampai pabrik D ke Jakarta. Oke. Nah, dari sini kita kan udah cari semua nih, hasilnya udah ketemu. Dari pabrik yang terakhir itu ada yang udah kita cari sampai akhir, udah terisi semua 6 sel kosong tadi, yaitu ketemu hasilnya itu ada yang negatif, yaitu ada yang negatif 3, yang di pabrik C ke Surabaya. Lanjut, Nel. Nah, hasilnya karena ada yang negatif, yaitu pabrik C ke Surabaya, negatif 3, hasil yang didapat tuh belum optimal. Nah, jadi karena masih ada yang negatif, hasilnya belum optimal, kita uji coba lagi dengan cara selanjutnya. Nah, tabel perbaikan. Dari tabel tadi yang bermasalah itu kan sebelumnya. Nah, dari ini kan yang itu kita hanya fokus ke yang hasilnya negatif tadi, berarti pabrik C ke Surabaya. Selanjutnya. Nah, jadi dari tabel pabrik C ke Surabaya, itu aja yang kita fokuskan. Kita masuk ke tabel perbaikan. Yang lainnya, selain tabel pabrik C ke Surabaya, itu sama.
isi kolomnya sama tetap 1000 unit, 2000 unit, 2000 unit. Nah, yang kuning-kuning itu kan tadi ada negatif, positif 5 dulu baru positif. Berikutnya positif 5 dan negatif 6, positif 7, negatif 9. Nah, jadi kita ambil ini nilai terendah. Nilai terendah yaitu 1000. Nah, jadi itu yang 1000 ya, itu 1000 dikurang gitu kan tandanya minus. Jadi 1000 dikurang tadi dengan nilai terendah di situ. Di antara ada angka di situ yang terendah yaitu 1000. 1000 dikurang 1000 habis. Nah, jadi yang warna abu-abu itu yang ada $6-nya itu kosong, habis di bawah. Nah, jadi lanjut yang 2000 itu. Nah, itu kan tanda sebelahnya positif. Jadi ditambah 2000 ditambah nilai terkecil tadi 1000. Jadi 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000. Nah, untuk yang sebelahnya lagi yang $5 itu yang kuning-kuning. Nah, itu kan kosong, habis tak ada angkanya. Jadi itu kan tandanya positif. Jadi 0 ditambah 1000 itu 1000. Nah, di bawahnya itu tandanya negatif yang 2000. 2000 dikurang angka terkecil tadi kan 1000. Jadi 2000 dikurang 1000 jadinya 1000. Oke, lanjut. Nah, jadi kita lanjut lagi dengan pengujian sel kosong dengan stepping stone sampai menemukan hasil yang optimal. Nah, kita mulai dari pabrik A ke Medan. Pabrik A ke Medan itu yang ada bulat-bulatnya titik awal kita. Ya, kita tulis dulu positif 7. Langkah awalnya terus tuh ke negatif 5, ke 5, terus turun ke bawah 7, terus menyamping ke kanan 5, turun lagi 9, kiri lagi 7, dan kembali lagi ke air yaitu 7. Nah, kita tinggal awalnya kan itu tulis dengan positif, jadi selang-seling positif 7 min 5 ditambah 7 kurang 5 ditambah 9 kurang 7 sama dengan 6. Nah, sama dengan langkah yang tadi kita cari stepping stone-nya. Begitu juga seterusnya, jalurnya kita ikuti sampai ketemu hasilnya ke 6 sel kosong ini sudah terisi. Lanjut. Nah, karena semuanya kita udah cari sampai hasil akhirnya, yaitu masih ada yang negatif, yaitu dari pabrik D ke kota Jakarta, yaitu positif 8 dikurang 7 ditambah 5 dikurang 9 itu hasilnya min 3. Masih ada yang negatif, berarti hasil yang dapat belum optimal. Nah, kita lanjut ke tabel perbaikan lagi. Nah, di mana situ perbaikannya dari yang kuning-kuning itu aja kita fokuskan. Nah, sama seperti tadi, itu kan ada tandanya negatif, positif, positif, negatif. Nah, jadi dari tanda itu kita kurangi 2000 dikurangi angka terkecil, yaitu 1000. Nah, 2000 dikurang 1000, 1000. Jadi yang 0 ditambah 1000 itu 1000. 1000 ditambah 1000 ditambah 1000, 2000. Nah, di bawahnya itu kuning-kuning, 1000 dikurang 1000, habis. Oke, lanjut kita ke pengujian sel kosong dengan stepping stone. Sama juga seperti tadi, kita akan melakukannya lagi pengujian ini, apakah hasilnya nanti tetap masih negatif atau positif, sudah optimal atau belum. Nah, jadi pabrik A ke Medan pertama. Pabrik A ke Medan. Pabrik A ke Medan, titik itunya. Nah, kita lompat ke titik awalnya 7, kita lompat ke kirinya itu 5, turun lagi ke bawah 8, ke kanan lagi 7, dan kembali lagi ke air. Jadi positif 7 dikurang 5 ditambah 8 dikurang 7 sama dengan 3. Nah, begitu terus selanjutnya jalurnya kita ikuti terus seperti itu ya, sampai ada 6 sel kosong tadi terisi semua, dan hasilnya tidak ada yang negatif. Nah, setelah kita cari semuanya dari pabrik A ke Medan, pabrik A ke Surabaya, pabrik B ke Medan, pabrik B ke Surabaya, pabrik C ke Medan, pabrik D ke Surabaya. Itu hasilnya tidak ada yang negatif, semuanya positif. 3, 5, 4, 8, 0, 3. Nah,
Jadi karena tidak ada yang negatif, berarti semuanya sudah optimal. Lanjut. Nah, tadi di pertanyaan diminta menentukan pengalokasian pengiriman dan biaya transportasinya. Jadi kita tinggal pakai data-data tadi, data-data ini pengalokasian dan biaya. Pabrik A ke Jakarta itu ada 1.000 unit dikali dengan 5. Ada 5, 1 unit itu harganya $5. Jadi 1.000 unit dikali $5, yaitu $5. Nah, dari pabrik B ke Jakarta itu ada 2.000 unit dikali $3. Hasilnya $6. Nah, pabrik C ke Jakarta itu ada 1.000 unit dikali $7 sama dengan $7.000. Nah, pabrik C ke Surabaya itu ada 2.000 unit dikali $5. Hasilnya $10.000. Nah, pabrik D ke Jakarta itu 1.000 unit dikali $8, hasilnya $8.000. Pabrik D ke Medan itu ada 3.000 unit dikali $7 sama dengan $21.000. Nah, kita jumlahkan. Itu total biaya totalnya itu ada $57.000. Itu semuanya biaya total. Nah, jadi seperti itulah metode stepping stone dalam model transportasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, disilahkan kepada rekan saya, Sri Nelly Rahayu. Terima kasih kepada Marianti. Yang sudah dijelasin Marianti tadi sudah jelas dan menambah ilmu saya. Jadi saya di sini Nelly mau bertanya sama Marianti, yaitu tadi juga sudah dijelasin tapi kayak Nelly kurang paham. Jadi pertanyaannya kalau misalnya dalam menghitung stepping stone ini dengan menggunakan metode ini, jika yang ditemukan itu jika yang tidak ditemukan itu tidak ada yang negatif, apakah tabel ini tetap saja atau berubah? Jelas, apakah sudah jelas Marianti? Jadi pertanyaan kayak gini ya, kalau misalnya dalam sekali menghitung stepping stone tidak ditemukan nilai negatif, apakah tabel nilai tidak berubah? Seperti itu kan, Nelly? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Beri saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari Nelly. Bentar ya, Nelly. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nelly. Di mana pertanyaan itu, kalau misalnya dalam sekali menghitung stepping stone tidak ditemukan nilai negatif, apakah tabel nilai tidak berubah? Jadi menurut pengalaman saya yang saya jelaskan juga, jadi sebelumnya kan pada awalnya kita gunakan pojok kiri atas dengan menentukan alokasinya. Ada yang punya nilai, ada yang tidak, atau kosong. Setelah itu kita cari jalurnya untuk sel yang kosong. Dan jika semua telah positif, dengan kata lain, tidak ada yang negatif, maka kita ambil yang positif terendah, lalu mencari berapa biaya yang dikeluarkan seluruhnya, dikali dan dijumlahkan. Apabila semua tetap positif, dengan sekali percobaan, berarti itulah hasil yang optimal, cukup dengan sekali menghitung saja. Jadi tabel nilai tidak berubah. Seperti itu, Nelly. Oh, jadi ketika sudah kalau misalnya kita cari itu tidak ada yang negatif, jadi udah cukup sampai di situ aja, begitu Marianti?
Jadi nggak usah Ya, dicari kalau selanjutnya kita lagi. udah di ya kalau kita udah cari semuanya yang sel kan ada kan misalnya ada beberapa misalnya ada 6 kayak tadi kan ada 6 sel kosong. Nah, itu kalau kita cari sekali cuma kita cari sudah sampai akhirnya kita udah cari itu semuanya positif. Nah, cukup sekali aja jadi tabelnya tidak berubah juga. Oke, baik Ya. Marianti. Nelly udah cukup ngerti. Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali Nelly. Cukup sekian presentasi pada kali ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.